Halo semuanya. Ya, jadi kembali lagi. Ini kita bincang-bincang lagi mengenai pertemuan APP yang sekarang yang kedua. Masih mengambil tema dari buku ini, Tinggal dalam Kristus, Berbela Rasa dan Berpengharapan. Nah, di pertemuan kedua ini, tema besarnya adalah Yesus melihat iman mereka, berbela rasa kehidupan, kesehatan dan penderitaan sesama. Nah, kira-kira kita mau bincang-bincang apa ya hari ini ya? Bisa dimulai dengan perkenalan lagi ya. Halo, saya Ferry. Halo, saya Bu Fajar. Saya Yohanes Joko Sulistyo. Saya masih Romo yang kemarin, Ibnu. Romo Ibnu ya. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam ke perbincangan kita pada malam hari ini, bisa dimulai dengan doa dulu ya. Silahkan dipimpin doa. Romo dan saudara-saudaraku terkasih, kita awali bincang-bincang kita ini dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuah berkat sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Jadi bisa kita lanjutkan dengan pembacaan dari kitab suci yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini. Orang lumpuh disembuhkan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka,
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, keren ya bacaannya ya, apalagi dibacanya sama Bu Fajar. Lektor loh. Oke, kita masuk ke pendalaman ya Romo, ya Bapak Ibu. Kira-kira ini bacaannya tentang apa Romo? Kok tiba-tiba Yesus kayak menyatakan dirinya di depan semua tuh emang ada maksud tersembunyi atau ada maksudnya kah? Di sini kita bisa melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi khasannya adalah yang meminta untuk kesembuhan itu bukan yang sakit. Tetapi kita melihat yang pengusung itu ya, yang menggotong itu, entah jumlahnya 6 atau 4 saya nggak tahu. Tetapi yang jelas adalah orang yang ikut merasakan sakitnya dari orang yang lumpuh itu. Jadi kita bisa melihat yang meminta itu, dan mereka pun juga tidak bicara dengan Tuhan Yesus karena hanya membuka atap lalu menurunkan, tidak ngomong sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus melihat tindakan mereka dari menggotong dari rumah, lalu merusak atap rumah orang, lalu menurunkan yang sakit itu adalah sikap orang yang sungguh-sungguh merasakan kesakitan juga. Ini yang istilahnya kekhasan dari penyembuhan ini. Dan ini sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh 4 yang pengusung itu. Tuhan Yesus juga menyembuhkan permintaan orang lain untuk menyembuhkan, bukan orang yang sakit yang minta. Misalnya ada ibu yang sakit untuk supaya anaknya yang kerasukan setan disembuhkan segala macam itu juga Tuhan Yesus bisa. Lalu ada juga perwira segala macam itu yang untuk kesembuhan Yang dari luar kota itu ya, kesembuhan untuk karyawannya, pegawainya, itu juga yang meminta, bukan orang yang sakit. Tetapi kita bisa melihat orang yang meminta kepada Tuhan Yesus itu pasti dia bisa melihat bahwa tokoh ini diandalkan, bisa diandalkan, satu-satunya yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena orang sudah membeli obat, sudah membeli apa, kok ya hanya obat yang dibeli, tetapi kenapa kesembuhan belum datang juga gitu. Berarti orang-orang yang mengotong itu, mengusung itu melihat bahwa kesembuhan itu sebetulnya adalah anugerah. Kesehatan itu adalah anugerah. Kurnia melulu dari Tuhan. Dan orang yang mengotong itu sebetulnya orang yang berbela rasa untuk meminta kepada Tuhan. Bukan hanya simpati tapi empati. Empati dengan orang yang sakit itu supaya dia disembuhkan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa kalau kita mungkin punya pengalaman dalam keluarga yang sakit, satu orang yang sakit saja sebetulnya adalah kesakitan untuk satu keluarga. Keluarga bisa merasakan Satu keluarga yang bergantian sakit, iya. untuk itu. Jadi kita bisa melihat misalnya Ferry pada waktu mamimu dulu lah sakit lalu dipanggil Tuhan segala macam, kan satu keluarga bisa satu merasakan keluarga yang itu. sedih, satu keluarga sedih, yang semuanya sorol gitu gitu ya. kan. Ya. Ya kita. Lalu kita juga bisa merasakan bagaimana tegangnya orang yang menemani yang sakit itu. Ikut sakit juga Ikut gitu. sakit juga. Segala macam nasihat percuma. Kenapa sih kamu kok bisa sakit? Itu juga percuma, tidak akan membantu juga. Tapi artinya kita bisa melihat bahwa kesakitan satu orang bisa dirasakan oleh semua orang. Lalu kalau demikian, kalau Tuhan melihat iman itu, sebetulnya iman ini bukan hanya milik seseorang saja, tetapi juga orang yang menggotong itu mempunyai iman yang sama. Iman yang sama bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang mampu untuk menyembuhkan. Lalu mereka bersama-sama. Nah, dari ini dulu ya. Dari ini nanti kita bisa menyambung lagi. Dari ini dulu. Mungkin Pak Joko dan Ibu Fajar
Karena ini pasutri ini, saudara-saudara pasutri. Jadi kita memang istilahnya itu mengundang Bapak Ibu yang pasutri ini untuk mungkin bisa membagikan, punya pengalaman mungkin, atau Ferry juga punya pengalaman Bisa. mengenai pengalaman bisa dikatakan apakah itu kehilangan atau itu karena merasakan sesuatu yang tidak enak karena ada yang sakit. Kita berdasarkan dari sharing dari buku saja. Kenapa? Karena saudara-saudari kita juga ada yang menggunakan dari buku ini untuk pertemuan di lingkungan kan. Iya. Apakah Anda melihat apakah Tuhan mempunyai maksud tersendiri untuk diri panjenengan gitu ya? Mungkin Sebelum itu saya mau tanya sedikit Romo, ini dari bacaan Injil ini juga. Kenapa toh wong Yesus itu niatnya baik, di mana-mana menyembuhkan. Tapi kok orang Farisi kok kelihatannya sangat marah, sangat jengkel sama Yesus gitu loh. Nggak terima gitu loh kesannya tuh. Justru kok malah mereka tetap menanyakan, bahkan sampai mengatakan menghujat Allah segala macam loh. Iya. Cari-cari. Begini, ini juga sangat manusiawi sekali. Fer, misalnya kamu punya geng, Oh ya. lalu geng lain ada, tapi ternyata geng lain mempunyai kemampuan yang lebih dibanding dengan gengnya. Oh. Apa yang kamu rasakan? Sebel loh ya. Seperti Kok mereka ada iri. gitu loh. Kok ada orang yang mampu Menyaingi. seperti Iya itu, dong. menyaingi. Merasa tersaingi. Pertama itu. Lalu yang kedua, karena mereka mempunyai konsep tersendiri mengenai kehadiran yang ilahi. Karena yang ilahi itu bagi mereka konsepnya ya seperti yang ada di dalam kepala mereka. Jadi Allah ya harus begini, Allah harus begini, Allah harus begitu, Allah harus begini, begitu. Dan ini sangat itu menjadi semacam frame, bingkai. Yang sulit untuk bisa keluar dari bingkai itu. Sehingga padahal Tuhan itu adalah sang pembuat surprise terbesar di dunia. Dan nggak bisa dilimit dengan bingkai itu. Ya. Dan selalu ada surprise. Selalu ada surprise. Pikirannya ya out of the box atau out of the frame gitu ya. Jadi pikirannya harus bisa keluar dari itu. Nah, Tuhan Yesus sebagai yang ilahi itu, yang bisa mampu untuk menyembuhkan, sang pusat penyembuh itu, dia mau bertindak. Karena Tuhan mau bertindak seperti itu. Dan dia melihat bahwa, oh ini tidak mungkin dari Tuhan, pasti dari setan, mereka mengatakan begitu. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa kalau Tuhan melakukan sesuatu pasti demi kebaikan. Baik untuk kelompok itu, orang-orang yang mengosong juga kan, juga baik untuk yang sakit. Dan baik juga untuk orang-orang yang merasakan. Jadi serba baik. Jadi kehadiran Tuhan serba baik. Nah mereka kan selalu, kalau mereka itu sudah melihat pakai kacamata yang hitam, buat apa-apa itu kan hitam. Apa-apa disalahkan. Ya apa-apa disalahkan. Jadi kalau pun seperti itu mereka pasti akan mengkambing hitamkan orang lain. Pokoknya diri sendiri sebagai yang benar. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya itu mengatakan, oh dia menghujat Allah segala macam itu kepada diri. Ya, terima kasih Romo, pencerahannya Romo. Okay. Jadi mungkin tadi pertanyaan tadi bisa di tentang pengalaman kehilangan ataukah pengalaman apa begitu. Mungkin Pak Joko atau Bu Fajar mungkin. Ya, terima kasih Romo. Ya, selama masa pandemi COVID ini Romo, beberapa teman dari kami juga ada yang meninggal. Okay. Dan kami juga merasa kehilangan atas mereka yang meninggal itu. Karena biasanya kami dalam komunitas sering ketemu, sering ngobrol, bersendaguro, guyon-guyon segala macam kami bicarakan. Tetapi Tiba-tiba dengan adanya ini kok tiba-tiba teman kami dipanggil. Itu menjadi sesuatu yang mengagetkan bagi kami. Juga kami juga merasa ikut khawatir, wah ini bahaya, betul-betul bahaya. Maka kami juga harus menjaga jarak dengan yang lain. Itu terpaksa harus dilakukan untuk kesehatan kita semua, Romo. Ya, memang mengagetkan ya. Bahkan mungkin pada saat
pas rame-ramenya dulu COVID Delta itu, Iya. itu kan seolah-olah semua medsos isinya tentang itu, lalu media-media yang kita punya, WA, Facebook mungkin, atau Instagram, atau Isinya apa, turut berduka isinya semua. turut berduka isinya itu. Tiap Sedih hari loh. ambulan bunyi semua di mana-mana gitu. Iya. Makam sampai penuh. Ya memang menakutkan Romo. Itu kami alami sebagai umat. Ya, ini. rumah sakit memang Ya. penuh, sehingga saya sendiri juga merasakan waktu ipar saya, adik saya itu kena sakit, tetapi belum kena COVID, lalu tidak bisa masuk rumah sakit, lalu harus di IGD sampai 5 hari, akhirnya terkena COVID karena IGD kan lalu lalang orang itu. Jadi harus kehilangan juga, jadi memang menyedihkan juga. Karena tidak bisa, yang menyedihkan bagi saya adalah tidak bisa untuk memberkati langsung. Dan saya juga merasakan pada waktu ada banyak umat yang kena COVID, kami tidak bisa datang langsung memberkati jenazahnya. Dan itu sesuatu yang bagi saya sendiri, itu sesuatu yang menyedihkan. Karena situasi ya Romo. Ya Semua itu, karena terpaksa. kalaupun kami bisa memerciki, paling memerciki petinya, tapi bukan jenazahnya. Iya. Atau makamnya bisa kami perciki kami. Mungkin Ferry mungkin ada nambah Ferry. Kalau ngomongin tentang kehilangan ya pasti menyakitkan ya. Tiba-tiba dulu gini, waktu mama nggak ada kan biasanya ada mama, biasanya ada sing diajak ribut gitu loh. Tiba-tiba kok sepi gitu kan. Ya dulu kan aku masih kecil kan, ya belum ngerti banyak gitu kan. Itu aku kelas 1 SD. Belum ngerti banyak, ya taunya kok tiba-tiba nggak ada, kok tiba-tiba kehilangan sosok gitu loh. Tapi ya lama-lama ya memahami kayak, oh ini loh jalan Tuhan. Mama dipanggil duluan tuh pasti ada alasannya gitu loh. Ya jadi gimana pun caranya, gimana pun maksudnya, seburuk-buruknya situasi di mata kita tuh harus bisa melihat kacamata yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan pengennya pasti sesuatu yang Karena baik buat Tuhan kita. baik, ya. Iya. Ya Baik. memang sedih-sedih boleh, galau-galau boleh, tapi ya jangan berkelanjutan. Move on. Percaya sama Tuhan deh. Pasti indah. Iya. Wajian. Romo. Berarti Iya. nanti kita harus mendoakan juga ibunya. Oh iya. Di akhir doa ya Pak ya. Iya Romo. Iya. Romo, selain tadi beberapa teman kami ada yang meninggal, terus kemudian dari mamanya Ferry juga dipanggil. Dalam keluarga kami sendiri Romo, dalam masa-masa pandemi ini juga sebetulnya kami mengalami sesuatu yang berat sebetulnya Romo. Di awal pandemi kami dikonsultasi dengan dokter karena anak kami Romo, yang Yuda, yang anak kedua, Ya. kebetulan juga menjadi Yang nyeting-nyeting yang ini nyeting ya, di ya, Komsos bagian ini juga, produksi ya. ini juga. Waktu itu kami sekeluarga ketemu dengan dokter, bahkan dokternya itu sekarang juga sudah meninggal, Sudah Romo, meninggal karena karena COVID COVID juga. Oh, Itu. kena COVID. Ya, puji Tuhan waktu itu dokter itu masih bisa membantu kami dalam arti menemukan penyakit Yuda, Romo. Karena beberapa tahun sebelumnya kami tidak tahu penyakit Yuda itu apa. Sudah banyak dokter, istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Yuda sudah diperiksa semua. Kebetulan istri saya kerja di rumah sakit, sehingga juga banyak relasi dengan dokter, tenaga medis, itu pun belum bisa menemukan penyakitnya. Sampai suatu hari kamu ketemu dengan dokter itu, kami diberikan rujukan bahwa kami harus ke tempat dokter si A gitu Romo, yang kami sekarang sudah meninggal, untuk diperiksa lebih mendalam. Ternyata di situ hasilnya sungguh mengagetkan bagi kami. Anak kami yang sehat, awalnya sehat segala macam, badannya besar, gagah, tetapi divonis CA, kanker Romo. Kankernya jenis getah bening. Dan waktu itu sudah stadium 3, kondisinya sudah Turun menyedihkan 20 sekali kilo Romo. waktu itu. Sampai berat badannya turun 20 kilo. Waktu itu berat badannya turun 20 kilo. Sehingga kondisinya sudah sangat kurus, sudah lemas, capek, apa-apa sudah tidak enak badannya. Sehingga dengan ditemukannya penyakit itu, satu sisi kami kaget
karena harus menerima kenyataan bahwa anak kami kena kanker. Tetapi satu sisi lain kami juga bersyukur kepada Allah karena dengan ditemukannya penyakit itu justru bisa kami memulai pengobatan lebih jelas. Yang awalnya tidak tahu harus diobati apa, tetapi dengan diketahui itu justru arahnya semakin jelas. Syukur pada Allah, puji Tuhan bahwa sekarang kondisinya semakin membaik. Berat badannya sudah naik lagi seperti normal, bahkan sekilas orang itu mungkin tidak percaya kalau anak ini kena penyakit kanker. Udah Karena bisa badannya hahi sudah besar, lagi. sudah besar lagi ya gitu. Sudah angkat-angkat juga kok. Iya, iya. Itu waktu itu kami juga sempat berpikir Romo sebagai manusia biasa Romo. Kami itu masih kurang apa? Kebetulan anak itu dari kecil juga sudah rajin ke gereja, kegiatan macam-macam. SD sudah jadi misdinar, sudah jadi lektor kecil. SD sudah menjadi lektor. Tetapi ternyata kami mengalami seperti itu. Kami kadang bertanya kepada Tuhan, apa yang dikehendaki dari kami? Apa sih kekurangan dari kami yang masih harus kami lakukan? Tetapi dari itu semua kami ternyata mempunyai istilahnya, oh ini ternyata setelah kami menjalani semuanya, kami tahu bahwa oh mungkin masih ada yang harus kami lakukan. Kami harus lebih dekat pada Tuhan, kami juga harus lebih ikhlas, lebih bersukacita dalam pelayanan. Itu yang kami lakukan, kami Sebetulnya rasakan. ada hal khusus Pak untuk penyakit. Penyakit itu sebetulnya adalah aspek kelemahan yang dialami oleh manusia. Ya, dialami oleh manusia. Yaitu penyakit. Kenapa? Kita badan walaupun kita itu selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, lalu kita juga mencoba untuk makan makanan yang sehat, lalu olahraga, aktivitas lain sebagainya, tetapi badan kita tetap adalah badan yang lemah. Dan yang sakit itu sebetulnya adalah sakit yang fisik. Tetapi bersyukur, saya melihat bersyukurnya apa? Dengan dia sudah aktif semenjak dia kecil, misdinar, segala macam, psikisnya tidak sakit, rohaninya tidak sakit. Jadi yang sakit adalah fisiknya. Jadi yang sedangkan kalau kita melihat ada banyak orang yang hidupnya seperti itu tapi dia malah down. Kenapa? Karena psikisnya lalu juga rohaninya juga ikut sakit. Sehingga malah tidak tertolong. Tetapi justru karena rohaninya itu dia tidak mengalami sakit. Lalu juga psikisnya juga sehat, ada motivasi terus-menerus, sehingga ini yang membuat fisiknya pun itu juga terbantu untuk recovery, sembuh. Semangat juga. Ya, justru doa, menggantungkan hidup kepada Tuhan, ini yang membuat Tuhan bekerja. Kenapa? Karena rohnya kan ada dalam diri kita, roh Allah bekerja dalam diri kita. Jadi yang sakit kan fisiknya. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus kan dalam bacaan ini. Yang menggotong itu sebetulnya adalah orang-orang yang tahu fisiknya lumpuh. Tetapi Tuhan Yesus tidak lalu mengatakan oh fisiknya itu ternyata kuat untuk gotong. Enggak, Tuhan Yesus tidak memuji itu. Tetapi imannya berarti imannya tidak sakit. Imannya tidak sakit, lalu psikisnya juga sehat. Kenapa? Karena dia bisa berpikir untuk menyelamatkan itu. Sehingga fisiknya, ya tinggal Tuhan mengatakan, ya bangunlah, angkatlah tikarmu, angkatlah itu semua. Dengan imannya. Tetapi juga kita bisa melihat Tuhan kadangkala mempunyai kehendak yang berbeda. Seperti yang dialami oleh keluarganya Ferry. Tuhan lebih mau untuk memanggil ibunya Ferry terlebih dahulu untuk membahagiakannya, membebaskan dari semua penyakitnya. Walaupun bapaknya Ferry, adiknya Ferry, dan Ferry sendiri kehilangan rasa semedot. Ya, mungkin itu menjawab ini Pak. Iya. Hidupnya. Iya. Tuhan punya rencana lain. Ya, gimana Fer? Iya, gimana ya? Namanya kehilangan ya sedih, tapi ya sedih. kita somehow dan somewhat harus bisa melewati itu. Karena kalau enggak pun kita mosok mau
diem di tempat gitu untuk selamanya gitu kan. Ya. Semakin Tapi jatuh gimana nanti Tetap malah harus ya. move on Iya. ya. Hidup juga harus maju gitu Iya. loh. Ya. Makanya. Saya sampai ada satu pemikiran begini. Kalau saya mati, saya nggak punya anak, nggak punya istri. Dikubur, pasti kuburannya cepat hilang. Karena nggak ada yang ngerawat. Ya. Tetapi saya mempunyai keyakinan. Dan tidak ada yang istilahnya itu selalu datang ke kuburan mendoakan saya. Kan anak istri kan Yeah. yang mendoakan. Tetapi saya mempunyai satu yang membuat saya rasa bangga juga. Setiap kali saya memberkati orang yang meninggal dan orang itu sudah menyatu dengan Tuhan, menjadi pendoa, saya yakin dia adalah orang yang mendoakan saya. Kenapa? Paling tidak saya dengan guyonan kalau saya melayat orang memberkati jenazah, guyonannya adalah kalau dia bersatu dengan Tuhan, saya Doakan, mempunyai ya. pendoa, pasti dia akan mengatakan Mendoakan saya. romo siapa yang memberkati dirinya. Ya, yang benar. Jadi ada rasa kebanggaan rasa, juga. iya. Jadi itu lebih membanggakan memberkati jenazah dibanding dengan memberkati manten, Pak. Kak mantan sudah lepas ya. Enggak, bukan. Kalau manten itu saya berkati, apakah dia bisa 100% langgeng apa terus-terusan tidak, langgeng, gitu. tetap Iya. bersatu setia? Iya. Kan masih ada tantangan. Iya. Betul. Masih ada challenge Apakah yang nanti harus- malah saya harus membuka ruang konsultasi untuk mereka kan ada masalah perkawinan. Iya. Jadi lebih membanggakan. Masih ada rasa khawatir ya Iya, kalau berkati mantan itu. memberkati jenazah itu ada rasa kebanggaannya di situ. Oh, berarti kendati nanti saya tidak ada yang mendoakan, ada yang mendoakan. Pendoanya malah sudah bersatu dengan Tuhan. Iya. Langsung face to face sama Tuhan. Doanya begitu. Jadi ada rasa itu. Iya. Jadi kalau demikian kita bisa melihat Iya. bahwa kalau Tuhan memanggil, misalnya seperti ibunya Ferry dipanggil, berarti mau membahagiakan supaya Ferry dan keluarganya mempunyai pendoa syafaat. Iya. Ada pendoanya. Iya, Pendoanya. walaupun tidak disebut Iya. santo, santa, Iya. beato, beata itu enggak. Tetapi kita percaya kalau hidupnya itu memang baik dan benar dan kita selalu melihat ibunya Ferry kan baik dan benar juga. Pasti dia cepat untuk bersatu dengan Tuhan dan menjadi pendoa syafaat. Amin. Itu Amin. kan harapan kita. Mungkin juga Kanu Romo, kalau mungkin kita di sini ya itu banyak komunitas dengan banyak teman, itu juga misalnya dengan kabar ada yang sakit itu yang mendoakan juga banyak, itu rasanya menguatkannya juga. Oke. Banyak yang mendoakan, oh, ternyata saya yang perhatikan juga banyak ya, banyak Iya. yang mendoakan dengan kalau di komunitas atau di teman. Lalu juga kita mempunyai satu cara kalau begitu untuk mengunjungi mereka yang sakit. Bukan nasihat. Kadang-kala kalau kita Iya. ketemu, istilahnya mengunjungi orang yang sakit kan kita menasehati, "Bu, jangan gini, jangan begitu." gitu. Iya. Yang sakit sudah pusing ya. Nah, Sudah sudah gitu. pusing. Biasanya kan begitu. Iya. Tetapi kita bagaimana kita berbela rasa, ikut empati. Iya. Sebetulnya kan kita merasakan sakit seorang itu. Saya datang untuk menemani kamu gitu loh. Iya. Ini kan- Kehadiran itu sudah penting gitu, Mas. Nggih. Dirasakan oleh yang sakit itu. Lagi dengan seperti itu kan lebih tampak bahwa saya hadir untuk berbela rasa. Tuhan hadir juga berbela rasa kan. Dan seperti itu. Makanya temanya berbela rasa dan berpengharapan. Iya. Kita Iya. harus bisa berbela rasa dan juga punya pengharapan. Pengharapan. Nah, tapi kita harus tetap kadang-kala kan egois kita main. Tuhan, saya itu sudah aktif di gereja. Saya sudah menjadi aktivis di gereja. Hidup saya doa juga baik. Gini-gini, kok Tuhan masih memberikan saya sakit yang berat? Iya. Itu kan rasa egois kita masih ada. Iya, Betul. iya, iya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Kalau Tuhan memberikan cobaan, kita nggak kuat. Iya, gini, keesaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Tuhan sudah mengetahui isi pikiran kita. Kalau sudah mengetahui, kenapa kita harus dicoba? Kalau Tuhan mencobai kita, berarti Tuhan belum mengetahui kita kan? Ya, Tuhan Kenal Maha tahu kita. ya, Mo. Iya, Masih- sebetulnya Tuhan belum besar gitu, Iya. bukan maha kuasa lagi. Tapi
Tuhan sudah mengetahui diri kita. Untuk apa Tuhan mencobai kita? Yang mencobai kan kekuatan yang bukan dari Allah. Iya. Seperti Tuhan dicobai Oleh 40 iblis, hari ya. gitu, oleh Setelah iblis. berpuasa, Ya. gitu. Ayub dicobai itu segala macam. Iya. Itu kan sebetulnya kan setan, Iya. iblis itu kan. Karena iblis, setan itu kan sebetulnya kan tanda dia sebagai yang penghalang rencana Tuhan. Oh. Jadi kita dicobai supaya kita ikut dia itu loh. Iya. Bukan dicobai supaya kita itu tetap luhur, enggak, tapi kita dicobai supaya ikut dia. Menarik Supaya dengan cara halus. kita melihat solusi di dia terus kita ikut gitu. Ya menarik Ya, dengan cara ya. halus tadi. Oh, oh. Tujuannya kan menggoda dan merayu kita. Iya. Nah, maka kalau kita melihat tadi Pak Joko mengatakan bahwa untung sudah aktif di sini, itu berarti itu yang membuat Ananda Yuda itu tetap sehat secara Ya, iman, Imannya. sehat secara psikis. Ya, kami juga sebagai orang tuanya juga merasa bangga Romo, dalam arti dalam kondisi seperti itu anak ini juga masih punya semangat, motivasi untuk sehat, bahkan motivasi tetap beraktif di gereja. Iya. Itu sungguh kami merasa bersyukur kepada Karena Tuhan. saya melihat pada waktu mungkin karena satu terapi di rumah sakit mungkin terus rano rambutnya gundul kabeh Iya. gitu. Ya tetap jadi misdinar itu tetap PD gundul-gundulan. beda. Ramone bareng malah rawani ki rambutnya dawa. Iya. Ning rontok. Iya. Baik. Karena memang dalam masa-masa pandemi ini juga kami rasakan berat itu kenapa Romo? Dalam masa pandemi segala sesuatu harus dibatasi, termasuk pengobatan di rumah sakit yang dibatasi Romo. Nggih. Kami sebagai orang tuanya pun tidak bisa menunggui, tidak boleh, hanya dibatasi satu orang, harus dites antigen, PCR segala macam, pastikan negatif baru boleh nunggui. Itu juga saudara yang lain juga tidak bisa menunggui, Marah. melihat, besuk, itu tidak bisa seperti masa-masa normal. Bahkan satu lagi Romo, pengalaman yang pernah kami rasakan itu, pernah suatu saat yang Yuda ini sedang di kemo selama 1 minggu, dan ternyata kakaknya itu waktu ke dokter kontrol juga ada sesuatu yang mencurigakan Romo. Maka dokter juga harus, Bu, Pak, ini harus segera dioperasi karena kita khawatir, karena adiknya sudah pernah mengalami seperti ini, kita khawatir kakaknya juga sama. Wah, itu menjadi lebih berat lagi bagi kami Romo. Ya, sampai sempat dalam 1 hari itu kami istilahnya berbagi tugas dengan istri. Saya nunggu Yuda di Karyadi, yang istri menunggui kakaknya di rumah sakit Citarum. Karena dua-duanya sakit, dua-duanya harus dirawat dan berbeda rumah sakit. Nah, itu sungguh berat ya bagi kami sebagai orang tua itu Romo. Tapi puji Tuhan dengan spirit dari teman-teman, doa-doa dari teman-teman komunitas, baik di lingkungan maupun di gereja, bahkan doa dari Romo Tri, Romo Ibnu, sungguh kami merasakan kekuatan dari itu Romo. Kami Mungkin juga bersyukur, ditambah terima dengan kasih. doa bersama mungkin. Betul Romo, Dengan kami WA, doa. Ya. video call, Banyak. doa bersama itu Iya. bareng-bareng Iya. video call. Kita menggunakan, karena masa-masa pandemi dibatasi segala sesuatu, dengan alat komunikasi Kayak Zoom. kita gunakan. Ya. Media yang ada kita gunakan, tidak bisa mengunjungi langsung, tidak apa-apa, hanya lewat telepon, lewat video call, itu Ya. sungguh menguatkan bagi kami semua. Justru kita beruntungnya kalau ada orang yang berbela rasa itu, kehadiran Tuhan semakin nyata. Oke. Betul. Iya. Seperti sabda Tuhan sendiri yang mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Hadir. Berarti dengan kehadiran orang yang berbela rasa itu, Tuhan sebetulnya hadir. Jamahan Tuhan semakin bisa dirasakan. Dan itu harus bersyukur. Maka kami yang di pastoran pun, itu kalau berdoa, beribadat, saya dan Romo Tri, bareng gitu. Habis misa, kenapa kalau habis misa Anda perhatikan saya dan Romo Tri kan cepat-cepat Langsung masuk cepat-cepat. itu. Iya. Karena dilanjutkan dengan ibadat bersama. Oh. Ibadat bersama lalu meditasi. Nanti makan nanti masih jam 8. Jadi masih bisa apa
mengalir untuk bersama. Jadi kami iri sebetulnya dengan Bapak, Ibu punya anak itu bisa doa bersama dalam keluarga untuk bisa merasakan bela rasa. Baik, jadi bisa dirangkumkan pertemuan pada malam hari ini. Yang namanya berbela rasa tuh benar-benar strong ya. Ya, Support system menguatkan. tuh benar-benar kuat, dampaknya tuh benar-benar kuat. Apapun itu bentuknya kecil pun menurut kita kecil, tapi ternyata untuk yang menerima tuh besar. Dan kita menderita kayak apapun kalau ada yang support, ada yang ngasih dukungan, walaupun hanya cepat sembuh ya atau cepat balik ya, itu kayak ada yang kita tuh kayak Perhatian. merasa diperhatikan gitu. Ya. Kita ada orang yang support gitu loh. Ya, ada yang mau ditambahkan Romo sebelum kita tutup? Lalu juga kita bisa melihat bahwa bukan hanya itu saja, tetapi kehadiran itu, kalau saya menyambung dengan pertemuan yang pertama itu, hati itu sebetulnya disediakan untuk orang-orang yang menderita kan sebetulnya. Di situ kan kehadiran kita, saya ikut merasakan dengan mereka yang sedih, dengan mereka yang sakit. Berbela Dengan rasa itu kehadiran. namanya. Oke, dengan kehadiran itu kan penting. Walaupun kita agak terbatas dengan masa pandemi ini, tetapi kehadiran kita bisa diwakili atau bisa disalurkan melalui media-media massa Sekarang atau juga. medsos juga. Tapi kita harus, kalau begitu medsos harus kita gunakan secara bijak. Gitu. Betul, Romo. Ya. Baik, jadi gitu aja bincang-bincang pada malam hari ini. Bisa ditutup dengan doa ya. Baik, ya. Romo dan Terima kasih Pak Joko. rekan-rekan. Terima Terima kasih Terima Romo. kasih loh. Pak Terima Si kasih Ferry. sudah Terima kasih. dapat berbincang-bincang banyak hal yang kami terima pada malam hari ini, Romo. Kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kami mohon Amin. berkat dari Romo gitu, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk mereka yang sedang menderita sakit, supaya mereka tidak merasakan kesendirian dalam kesakitannya, namun bisa merasakan Tuhan menjamah, Tuhan hadir melalui saudari, saudara, atau keluarga yang menjaganya dan ikut berempati dengannya. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai, yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, supaya mereka bisa cepat memasuki kerajaan Allah. Dan kita semua yang masih harus berziarah di dunia ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael pelindung paroki kami, Doakanlah kami.